Halo, jumpa lagi kita di segmen Haters Curhatan Sisters. Iya. Chef Diana Cahya. Iya. Aku nih banyak banget ditanya-tanya sama teman-teman karena kan mereka demen pada baking gitu. Iya. Sebenarnya nih mixer yang bagus untuk baking itu kayak gimana sih? Boleh nggak dikasih tahu? Tentu dong. Jadi buat kalian yang lagi cari mixer, jangan beli dulu sebelum nonton video ini. Cakep. Nah sekarang kita ada apa aja nih di depan mata? Oke, sebenarnya sih ya untuk pemula ya, pemula itu kan biasanya harus tahu tentang dasar-dasar baking ya. Dasar-dasar baking tuh biasanya kan bikin cake dulu, ya kan, cookies, kemudian ya roti boleh lah ya. Nah itu kita bisa menggunakan sebenarnya hand mixer. Nah, hand mixer ini cukup kuat untuk membuat cake, ya, cookies juga bisa. Sebenarnya roti juga bisa menggunakan kocokan yang spiral. Oh berarti tergantung barang-barangnya ya? Iya, benar. Cuman kapasitasnya sangat kecil karena dia juga RPM-nya kecil dong, ya kan. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar pemula mau belajar bikin cake atau bikin cookies, cukup pakai ini hand mixer. Oke, berarti ini yang basic ya? Basic banget. Oke, terus kalau misalkan udah mulai naik ke atas nah, sedikit, mulai aku udah bisa nih, aku udah ngerti nih adonan berjejak gimana, terus bikin konsistensi cake gimana, terus bikin cookies itu gimana. Aku maunya itu yang bisa berdiri sendiri stand. Nah, udah gitu dia lebih powerful ya. Jadi kita bisa menggunakan stand mixer yang seperti ini. Nah, stand mixer pun kapasitasnya beda-beda. tergantung dari apa tuh? RPM-nya juga ya. Nah, terus juga di sini kan dia ada 3 kocokan. Kalau yang seperti ini kan kocokan yang pedal ini biasanya untuk yang berat-berat seperti misalnya bikin adonan cookies ya kan, bikin empek-empek. Biasanya orang pakai kayak gini, bisa dong. Oh, berarti nggak melulu tentang baking ya? Benar, masak pun bisa. Nah, kalau yang mau lihat cara-cara apa fungsi-fungsi ini aku udah pernah upload sih di mana tuh di YouTube channelnya Oxon deh. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan untuk bikin cake, cookies, roti dengan kekuatan yang lebih powerful dibandingkan menggunakan yang hand mixer. Jadi ini boleh lah ya, tapi kapasitasnya kecil dong karena bowlnya kecil ya. Dan wattnya juga pastinya lebih kecil dibandingkan yang nantinya kita akan bahas. Oke. Ya. Nah, selain dari kapasitas bowl, sebenarnya daya listrik itu mempengaruhi sama speednya nggak sih? Pasti. Seperti mobil ya. Kita ngomong mobil aja kan ada tuh mobil yang apa? Yang gede kan powernya ya. Nah, itu seperti ya cc-nya besar tuh. Yang cc-nya besar kan juga kekuatannya lebih powerful kan. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Kadang kan ada juga bilang, oh mixer ini kecil, kuat untuk bikin adonan yang berat. Ya mungkin dia kuat, tapi ngos-ngosan ceritanya. Jadi memang watt itu mempengaruhi dong. Speednya ya? Iya pastilah, dan kekuatannya. Betul. Nah, terus kalau misalkan, kan tadi aksesoris juga macam-macam nih ya kan? Ada pedalnya juga, terus ada yang, kalau ini namanya dibilangnya apa sih? Ini apa, whisk ya? Whisk ya? Oke. Terus kalau yang buat roti, itu balon whisk. Ini pedal, satu lagi berarti buat roti? Yang buat roti itu seperti kayak gini, hook ya. Oke, ini hook. Dia adonannya bentuknya kan gini. Jadi dia nanti akan mengaitkan adonan roti itu dibanting. Tapi kalau misal kamu bikin dengan kapasitas sedikit, kamu juga bisa pakai yang pedal ini untuk bikin roti. Terus kalau misalkan teman-teman aku ada nanya nih, cara bikin kalis tuh gimana sih? Apakah perlu pakai si aksesoris yang tertentu atau speednya atau gimana gitu? Sebenarnya kalis atau tidak kalis itu tergantung dari resepnya. Ya formulasinya harus tepat, itu pasti. Banyak ya, apalagi kalau bikin roti kan orang kan kepinginnya mixer satu bisa buat roti, cake, cookies ya. Sebenarnya kayak gitu sih kurang ideal ya, karena mixer itu sebenarnya bisa roti itu ada sendiri, namanya mixer spiral. Oh khusus? Khusus sebenarnya, tapi sekarang kita nih kan kayak produsen mixer nih berusaha untuk membuat mixer all in one yang bisa membantu para baker seperti kita punya satu bisa buat semua kan. Nah, seperti ini contohnya nih Michael. Ini ada yang apa namanya Oxon ya, yang tipe berapa ini? 851 ya. Aku taunya di abu-abu gitu ya. Ini bagus banget buat roti loh. Oh, ini khusus buat roti biasanya? Bukan ini buat cake.
buat cake, cookies, roti ini bagus. Kalau misalnya mau ditanya, Oxon nih aku pegang yang ini untuk Oxon ya, tapi bukan industri. Ini untuk rumah tangga. Sekali lagi kalau buat industri namanya adalah mixernya spiral namanya. Jadi dia ada cagaknya begini, tuh ada spiral tuh khusus buat roti. Tapi kan kalau baker-baker rumahan kan bingung dong beli satu-satu. Jadi kalau memang benar-benar mau bikin roti yang skala rumahan ya cukup dengan yang ini yang 851 ya. Oke, berarti aku bisa simpulin kalau mixer itu pun sesuai sama kebutuhan ya. Benar. Nggak boleh yang kayak heavy duty. Betul. Kalau misalkan memang diperuntukkan lebih ke home use only. Benar ya. Nah, terus juga ada Oxon juga ngeluarin satu lagi ya. Kebetulan di sini mixer aku rata-rata Oxon ya Michael ya. Jadi kamu pakai merek lain is up to you. Nah, kalau yang ini memang sangat instagramable dan bagus karena dia digital ya. Nah, ini dia juga mampu banget ya bikin adonan itu mengembang bagus banget. Nah, ini wah, mixernya. Ini juga balon wisnya tebal iya, gede ya. Iya, bener ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau milih mixer sekali lagi itu sesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas dan juga listrik pastinya di rumah. Itu penting. Karena kan kadang-kadang udah beli yang gede, listriknya nggak memadai kayak gitu. Ya pasti ulasan detailnya semua kita bisa langsung DM di Oxon online ya untuk mixer yang bermerek Oxon ya. Kalau misalnya mau merek lain itu nggak apa-apa ya, samalah penjelasannya seperti itu. Iya, jangan nanya kalau merek lain ke Oxon. Iya benar, nggak dapat jawaban. Beda spesifikasinya. Oke, gitu aja Michael. Gitu aja ya. Aku boleh nggak satu lagi? Boleh. Dari semua yang ada di sini, yang paling agak berisik tuh yang mana sih? Yang nggak paling berisik ini pastinya, karena ini teknologinya udah baru. Kalau nggak salah di teknologinya DC namanya, sama kayak rumahku Diana Cahya Cile. Dia memang teknologinya yang paling halus dan sudah digital. Nah, berarti bagus banget nih kalau misalkan yang pada mau bikin kue, nge-baking lah di rumah, pas lagi bikin adonan, mereka nggak bakal gangguin anak lagi tidur. Benar, ini bagus banget. Dan juga bisa grafir namanya di sini, aku suka banget ya. Oh iya, benernya ada namanya Chef Diana Cahya. Keren kalau ada di mixernya ya, keren banget. Lebih personalized. Iya. Oke Michael, mungkin segitu aja tips dan trik dari haters, sudah jelas? Thank you so much buat tips and tricksnya ya Chef Diana Cahya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Diana Cahya dan Michael undur diri. Bye. Sampai ketemu di lain kesempatan.